Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya baik ya? Baik. Tidak ada yang sakit. Dah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa untuk mendapatkan kebiasaan kita masing-masing. Ambil sikap berdoa. Doa dimulai. Oke, sudah selesai. Siapa aja hari ini sudah masuk kelas? Semuanya sih ya. Halo konsep Yani, adik. Kalau Rizky sama Ulan? Semuanya adik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sebelumnya kita sepakati ya. Apa aja kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Satu, fokus saat pembelajaran bulan. Belajar fokus di sini maksudnya apa? Kemarin? Tidak tidur, tidak main HP dan tidak ngobrol. Ya. Tidak main HP dalam artian ketika memang tidak diinstruksikan untuk main HP, tapi nggak boleh main HP. Tapi nanti kalau sebenarnya Pak, pembelajarannya menggunakan HP boleh. Yang kedua apa? Kesepakatan kelasnya. Kelas harus berada dalam kondisi yang bersih dan rapi. Maka dari itu coba dicek di bawah bangkunya masing-masing. Kalau masih ada sampah boleh silakan dibuang. Kalau ada sampah silakan dibuang aja nggak apa-apa. Itu tadi yang kedua. Kesepakatan kelas yang kedua. Yang ketiga Pak, semua peserta didik diharapkan dapat mengenal waktu saat belajar. Alhamdulillah hari ini tidak ada terlambat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita menerapkan metode berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai saja ya, apa pengertian berpikir komputasional? Pada intinya berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu aja ya. Jadi berpikir komputasional itu metode berpikir untuk ya menyelesaikan masalah. Masalah apa itu? Apapun itu ya. Ada berapa komponen berpikir komputasional? Ada berapa? Ada 4 apa aja? 4. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan berpikir komputasional yang sudah kalian ketahui tadi ke dalam permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kamu sebelum itu, sebelum kita lanjut, saya ada sedikit permainan, oke? Ya, anggap aja speaking. Jadi fungsi dari permainan ini adalah untuk melatih dan mengasah fokus kalian. Ya, nanti permainannya adalah tebak warna. Kata kuncinya adalah kalian nanti hanya diminta menyebutkan warnanya. Mungkin ada yang pernah main ini? Ya. Kalian hanya diminta menyebutkan warnanya dan mengabaikan tulisannya. Jadi nanti permainan ini fungsinya adalah untuk melatih keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Ya. Kita coba. Jawabnya yang kompak dan semangat. Ini warna apa? Merah. Red. Nah, fokus pada ini ya. Ini warna Merah. betul. Putih. Kalau ini Biru. ini. Lebih kompak lagi ya. Coba 1, 2, 3. Merah. Biru. Hitam. Merah. Kuning.
ya. 1, 2, 3 mulai. Putih ya. Ini Kuning. ini apa? Ini apa? Kuning. Ini. Biru. Emas. Saya lebih hanya sederhana aja minimal untuk satu fokus kalian sebelum kita mulai belajar. Oke, dan kali ini kita akan belajar tentang titik komputasional melalui proyek berbasis KA. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, nanti kalian mampu menganalisis masalah nyata. Jadi nanti kalian akan menganalisis masalah nyata yang kalian hadapi mungkin, ya. Dan kalian dapat menyusun solusi menggunakan prinsip berpikir komputasional yang pelajari tadi. Ada 4 komponen ya, yang komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi kita nanti menyelesaikan masalah menggunakan metodologi ini. Kedua, setelah menyelesaikan masalah, kalian mampu memanfaatkan KA atau kecerdasan artifisial untuk memecahkan masalah tersebut yang dihadapi tadi. Ya, jadi nanti produk akhirnya kalian dapat mengembangkan infografis berbasis data yang menggambarkan solusi dari masalah tersebut. Jadi nanti produk akhirnya kalian membuat infografisnya itu isinya judul mengenai masalah yang kalian ambil dan langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan komponen berpikir komputasional. Nah, sampai sini. Namun seperti itu coba kalian tonton video berikut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang terpelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, itu dia untuk landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk mengerjakan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Dari tadi video yang kalian tonton itu, kira-kira apa yang kalian tangkap? Ada yang mau bicara mungkin? Apa? Gimana coba? Dari video yang kalian tonton, kira-kira apa yang kalian? Atau mungkin kalian berpikir, kira-kira masalah apa di sekitar kita yang bisa kita selesaikan dengan menerapkan cara berpikir komputasional? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Ada? Ada nggak Pak? Contohnya apa? Nah, dia nanti lebih terstruktur. Saya minta kalian sekarang membentuk kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu 5 orang atau 4 orang. 5 orang atau 4 orang aja ya. Gak boleh lebih dari situ. Nah, biar memudahkan membentuk kelompoknya dengan kawan yang di belakangnya aja. Biar kalian tinggal putar bangku aja, ya. Silakan bentuk kelompok sekarang.
Saya coba jelaskan dulu bagaimana cara kalian mengerjakan tugas itu ya di LKPD. Yang pertama, kalian boleh lihat di bagian A. Kalian akan mengidentifikasi masalah. Kalian diminta yang pertama adalah mengidentifikasi kira-kira masalah apa yang akan kalian selesaikan. Ya. Kemudian nanti identifikasi juga kira-kira kenapa masalah ini penting untuk diselesaikan. Masih berikan alasannya di situ. Yang ketiga, apa dampaknya jika masalah ini nggak diselesaikan? Ya. Yang kedua, nanti kalian dalam menyelesaikan masalah yang sudah kalian identifikasi tadi, tuliskan langkah-langkah menggunakan komponen berpikir komputasional. Nah, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan seterusnya. Kemudian setelah kalian menyelesaikan menggunakan metode berpikir komputasional tadi, kalian boleh tentukan aplikasi kecerdasan artifisial yang akan kalian gunakan untuk membuat infografis. Ya, yang saya sampaikan tadi, kalian boleh menggunakan aplikasi Canva ya, aplikasi Canva untuk membuat infografis. Jadi tulis nanti infografisnya apa judulnya. Jadi dari masalah yang kalian pilih tadi, tentukan judulnya apa. Kemudian aplikasi yang digunakan apa misalkan, atau ada aplikasi lain kalian boleh pakai ChatGPT, boleh silakan bebas. Kemudian masalah utama yang disampaikan dan solusi proyek tugasnya. Nama kelompok diabaikan bebas, nama kelompok silakan ya. Paham sampai sini? Jadi kalian di dalam kelompok itu bisa membagi tugas. Mana yang mengerjakan LKPD, siapa yang mengerjakan Infoga. Jadi bisa mengerjakan bersama, tidak harus membeli list itu baru dikerjakan tugasnya. Sambil sama-sama, boleh ya? Ada yang belum paham sampai sini? Nah, kemudian kalian boleh meminta bantuan dari EKI atau KA untuk melakukan sesi brainstorming ide atau mengembangkan ide. Baik, tenang dulu. Kalian boleh menggunakan ChatGPT atau aplikasi berbasis KA yang lain untuk mengembangkan ide kalian ya. Misalkan mengembangkan ide bagaimana menyelesaikan masalah A dan lain sebagainya. Paham sampai sini ya? Oke, silakan boleh dimulai. Yang waktunya cepat, ada yang mengerjakan infografis, ada ya. Jadi kalian tugasnya di kelompok itu berkolaborasi ya. Jadi nanti kalian kan sudah mengidentifikasi ya masalahnya ya. Masalahnya sudah diselesaikan menggunakan komponen berpikir komputasional.
Jadi nanti yang dimasukkan di komputer itu adalah judul masalahnya, dan proses dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu aja. Jadi dari masalah itu proses dekomposisinya seperti apa akan dimasukkan di situ secara simpan sederhana. Ya. Nah, boleh. Semua ada di Indonesia itu masuk ini lagi kesehatan kayak kita mbak ini senyawa ini musik kebala Kopi musik. Tapi ini ya,
Karena waktunya nggak banyak, jadi tadi ya yang masih kosong mengerjakan boleh diselesaikan dulu ya. Nah, yang udah selesai kelompok yang profesional bisa ya? Bisa ya? Yang lain harap nih saya minta tolong teman tidak ada yang berisik ya. Jadi kalau untuk diskusi boleh ya. Kawannya mau presentasi ya. Yang lain boleh sambil diperhatikan ya kawannya presentasi tentang infografis yang telah dibuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Epidemiolog. Kami akan mempresentasikan berpikir komputasional melalui proyek berbasis AI. Yang kami angkat adalah masalah komunikasi. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Mengapa masalah ini sangat penting? Langkah-langkah sistematis yang bisa menggunakan guru dan siswa berkoordinasi mengenai pengawasan di area kantin lapangan sekolah yang harus sejalan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Semoga bisa dipakai. Yang tepuk tangan untuk kelompok. Satu kelompok lagi mungkin bersedia. Ya, jadi langsung. Apa yang dikontrol? Bertahan dulu, hentikan aktivitasnya. Ya, Pak. Yang pertama saya pengen memberikan sedikit umpan balik mengenai presentasinya. Ya, jadi nanti yang lain ya, kalau presentasi minimal ya suara harusnya. Tapi tidak apa-apa ya. Semua yang sudah maju saya apresiasi dan patut untuk diedit ya. Karena memang untuk maju itu sudah sama dong. Ya. Tadi nanti kalau misalkan kami lagi suara lebih dinyanyikan, kalian pastikan bahwa kalian sudah paham dengan. Nah, kemudian saya sedikit memberikan umpan balik terkait audien. Jadi sebagai audien yang baik, satu minimal harus menghargai yang maju ya. Pak, kenapa suaranya kecil itu Pak? Gak apa-apa, berarti kalian yang harus nggak boleh ribut. Ya? Bisa ya? Bisa. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira dari apa yang kalian pelajari segera proses itu, apa yang kalian pelajari? Hal apa yang kalian bisa ambil? Kita sedikit melakukan refleksi. Apa ada yang mau ngomong? Apa yang saya pelajari pada proses ini? Belajar apa? Kira-kira? Belajar tentang berpikir. Belajar apa lagi? Belajar mengerjakan
masalah. Ada yang lain mungkin? Ada yang mungkin, Pak, saya baru tahu cara gunakan ChatGPT, Pak. Ada? Belajar menggunakan belajar menggunakan KA itu atau kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yang terakhir akan ada sesi asesmen. Kita akan menjelaskan soal-soal pada asesmen sedikit. Kalian boleh kalian boleh siapkan HP-nya masing-masing. Kalian boleh masuk ke quizzes, ketik aja di Google quizzes. Aku kau jawab. Ini quiz. Nanti saya kata. Jangan dilakukan. Tadi 10 soal dari jam semuanya. Siapa namanya? Kami ada bakal mulai. Siapa namanya? Udah selesai semua kalian? Ya nanti mungkin bisa dikejar sampai Najwa bisa nih sama Nova, mana Pak? Dari senang kali poin Pak. Bisa kalau udah selesai. Ada 3 soal sudah tercatat pembahasannya. Nih, yang paling tinggi top score. Enggak. Siapa tadi Pak? Indah mulai dari. Nah, ada 25 pemain yang sudah mencapai penguasaannya. Terima kasih untuk kita semua, teman-teman kita semua. Kita sampai sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.